Saya tanya ke Mas Indra dan dijawab langsung kawan-kawan. Pada saat Mas Indra berkomunikasi dengan Mbak Sinta, apakah mengancam Mbak Sinta untuk datang ke rumahnya? Tidak. Nggak ada mengancam ya? Satu. Yang kedua, pada saat Mas Indra datang ke rumah, apakah dengan pemaksaan? Tidak. Membuka gerbang dengan teriak-teriak di rumah? Tidak. Mengancam Mbak Sinta kalau tidak membukakan pintu akan melakukan hal apapun? Tidak. Nggak ada ya? Berarti ada clear, sama sekali. masuk ke rumah itu diizinkan. Itu terakhir kali masuk ke rumah sana ya? Disuruh datang. Disuruh datang ya? Disuruh datang jam berapa itu? Jam 3.24. Jam Ada 3.24 buktinya. ya. Oke, assalamualaikum. Selamat sore menjelang malam semua kawan-kawan ya. Terkait hari ini ya. Hari ini kehadiran saya dan Mas Indra di sini adalah mengklarifikasi apa yang terjadi barusan di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ya, semula Mas Indra itu sedang ada urusan di Bandung untuk tanda tangan perjanjian, makanya tidak bisa menghadiri persidangan dan diwakili oleh saya melalui surat kuasa hukum istimewa. Ya, namun kenapa beliau berpikir untuk memberikan pernyataan ini adalah terkait permasalahan somasi yang diberikan oleh pihak Mbak Sinta Istianti ya dalam hal ini ya, bahwa dikatakan di somasi ya yang membuat saya juga pada akhirnya kawan-kawan juga harus balik dan saya dari Bareskrim harus balik kemari adalah bahwa Mas Indra tidak terima dengan somasi ini gitu loh. Tidak terima dengan somasi ini karena kenapa? Bicara tentang kronologinya saya ceritakan sedikit. Terakhir Mas Indra berhubungan kontak dengan Mbak Sinta itu adalah tanggal 1 Agustus. Itu tuh sudah mekanisme blok ya Mas ya, sudah diblok, dibuka, diblok ya tanggal 1 Agustus sudah tidak berkomunikasi. Artinya memang sudah tidak ada lagi komunikasi. Dan kalau waktu-waktu sebelumnya jadi permasalahan, harusnya sudah clear dengan 8 atau 7 hari sampai 8 hari dia tidak menghubungi Mbak Sinta Istianti dalam hal ini ya. Nah, terkait sebelumnya juga yang tidak diterima oleh Mas Indra dalam hari ini adalah bahasa teror. Bahasa teror di sini konotasinya agak negatif sekali menurut Mas Indra yang disampaikan ke saya. Keberatannya tentang bahasa teror itu karena menurut dia komunikasi yang dibangun itu secara intens itu adalah untuk membuat situasi itu jadi lebih baik dan mengakhiri yang namanya polemik ini dan bisa kembali lagi gitu toh. Tapi nyatanya tidak, sampai pada akhirnya ada surat keputusan bersama yang ditandatangani, surat keputusan untuk berpisah gitu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi intinya Mas Indra ini tidak terima ya disebut sebagai laki-laki yang meneror, apalagi di dalam surat somasi gitu ya, untuk tidak menghubungi, menyatroni. Nah, penyatron ini juga diklarifikasi oleh Mas Indra. Di sini menyatron ini datang ke rumah ya, datang ke rumah. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa menurut keterangan Mas Indra kepada saya, Mas Indra terakhir itu masih ketemu dengan Mbak Sinta tanggal berapa Mas? Kalau nggak salah tanggal 30 ya? Terakhir itu tanggal 30. Tanggal 30. Hari Minggu. Hari Minggu ya? Oke. Jam 3.24. Oke, pertanyaan spesifik langsung saja ditanyakan saya tanya ke Mas Indra dan dijawab langsung kawan-kawan. Pada saat Mas Indra berkomunikasi dengan Mbak Sinta, apakah mengancam Mbak Sinta untuk datang ke rumahnya? Tidak. Nggak ada mengancam ya? Nggak Satu. Yang kedua, pada saat Mas Indra datang ke rumah, apakah dengan pemaksaan? Tidak. Membuka gerbang dengan teriak-teriak di rumah? Tidak. Mengancam Mbak Sinta kalau tidak membukakan pintu akan melakukan hal apapun? Tidak. Nggak ada ya? Berarti ada clear, sama sekali. masuk ke rumah itu diizinkan. Itu terakhir kali masuk ke rumah sana ya? Disuruh datang. Disuruh datang ya? Disuruh datang jam berapa itu? Jam 3.24. Jam Ada 3.24 buktinya. ya? Jam Saya 3.24. Tapi dapat bisa diklarifikasi sama yang bersangkutan, ada CCTV di rumah. Artinya dalam hal ini Mas Indra tidak melakukan teror yang dimaksud seperti itu. Kalau yang diasumsikan teror itu adalah udah pulang belum, sudah makan belum, mau pulang atau aku jemput, itu kan bukan bentuk teror ya. Ya gitu kan. Dan terus di dalam somasi ini yang membuat Mas Indra tidak terima ya, karena suka tidak suka saya harus mewakili klien saya. Yang membuat Mas Indra tidak suka ini adalah Mas Indra ini digadang-gadang akan bisa dipidana dalam hal ini. Saya balik dulu ke kawan-kawan ya. Saya balik dulu ke kawan-kawan. Sebutkan satu pasal di dalam mereka yang masih berumah tangga, sebutkan satu pasal yang bisa menghukum Mas Indra hanya karena dia menghubungi istrinya. Sebutkan satu pasal. Itu yang jadi pertanyaan kan? Pasal apa yang bisa menjerat Mas Indra
karena dia menghubungi istrinya. Kalau dia melakukan perzinahan atau sebaliknya melakukan perzinahan dapat dipidana dengan perzinahan. Tapi apabila dia menghubungi istrinya, pasal apa yang harus dikenakan? Perbuatan tidak menyenangkan. Siapakah Sinta Bakir? Dalam hal ini Sinta Estianti, istrinya tuh masih. Selama saya katakan selama sebelum ada ketuk palu, memang kalian berdua masih sah suami istri. Gitu ya. Jadi intinya hari ini saya datang kembali dan kawan-kawan juga pada hari ini di sini adalah bentuk tidak terimanya Mas Indra akan somasi ini. Tapi bagaimana saya menanggapi somasi ini akan saya balas juga dengan surat sebagaimana pihak Mbak Sinta itu memberikan surat ini dengan baik ke saya ya. Saya juga harus mengapresiasi juga mengirim surat jawaban ini juga dengan baik ke pihak Mbak Sinta. Ya, salah satunya adalah kami keberatan dengan hal ini. Tapi notisnya adalah kami tidak akan mengganggu lagi. Dan kami juga sudah tidak mengganggu lagi. Artinya jangan seolah-olah bahwa Mas Indra ini mengganggu dari kemarin. Tapi dari tanggal 1 Agustus sampai hari ini ya Mas ya, tidak ada kontak. Tidak ada kontak baik di Instagram, baik pun di WhatsApp, tidak ada kontak secara langsung. Gitu ya. Mungkin coba Mas Indra mau dijelaskan apa? Ada atau kawan-kawan yang mau tanya sekalian di sini? Mas, itu tanggal 30 itu penjemputan dari bandara habis. Bukan penjemputan dari bandara, bukan. Aku boleh kasih lengkap ya. Jadi sidang kedua selesai. Itu kan sebelum sidang kedua itu kan dia lagi di Bali. Nah itu sempat masih komunikasi. Dan setelah pulang dari Bali, aku nggak jemput dia, nggak ada masih komunikasi by WhatsApp aja ya. Terus dia pulang, nah ternyata besokannya ya saya sebagai suami ya masih ada komunikasi. Saya boleh gak saya main, baik-baik saya di chat, buktinya ada semua di chat. Terus akhirnya aku main, saya sempat nginep lagi di rumahnya dia. Terus besoknya dia bilang, aku besok mau ke Bali, mau ke Labuan Bajo, ke Labuan Bajo, itu hari sidang keduanya. Ya udah, dia pergi ke Labuan Bajo dan aku pulang ke rumah kan. Di Labuan Bajo itu kita masih komunikasi ya. Dia itu sempat bilang telepon WhatsApp, kan saya WhatsAppin, dia ngasih kabar, yang aku lanjut malam gitu kan. Ya udah, malam-malam aku lihat oh dia masih online. Tiba-tiba di WhatsApp dia ngasih tahu yang banyak cowok-cowok pada nanyain kamar aku. Ya udah, ntar temenin aku di kamar ya. Aku temenin itu jam 2. Kalau di kita itu jam 1, dia di sana itu jam 2 lah, beda 1 jam. Itu video call sampai aku temenin tidur dia. Dia tidur, video call aja terus. Udah kelar, besokannya udah ada temennya datang karena dia belum tidur itu masih sendiri, belum ada temennya. Setelah itu teman-temannya datang, udah kelar, saya udah nggak ada video call lagi, telepon lagi, ya saya diemin aja kan. Akhirnya pas mau pulang itu sebenarnya dia dipesanin tiket. Saya ketahu, bisa lihat dia tiketnya dia katanya pakai batik. Aku cek langsung dari temanku dari batik, aku cek namanya Sinta Estianti, belum ada tiket masuk. Aku bilang, kamu pulang pagi apa siang? Kalau kamu mau pulang, aku beliin tiket kamu nggak belum di booking soalnya. Oh dia kaget, wah aku mau minta pagi. Nelpon aku langsung, yang aku minta yang pagi aja. Langsung saya beliin tiketnya langsung yang bisnis, langsung pagi-pagi. Udah aku jemput sampai di sini itu jam 12 siang. Saya jemput ke bandara tidak dengan paksaan harus ayo aku jemput, enggak. Dia mau syukur, nggak mau ya sudah, aku udah beliin tiket buat dia pulang bareng sama temennya. Akhirnya aku jemput, udah kita bareng lagi tuh di hari Kamis terus aku pulang lagi kan ke rumah. Di hari Jumat malam Sabtu aku balik lagi, masih gabung sama dia, masih tinggal di rumahnya Sinta lagi, ngobrolin. Dia katanya nanti kalau aku cabut gugatannya nanti aku hamil gimana nih, dia bilang gitu. Ya terserah kamu, anaknya perempuan, ngomongin anak loh, sampai ngomongin anak. Aku pikir nih kita udah normal, kayak sehat lagi, seperti pasangan normal lagi. Nah terus di tanggal 29 itu aku pulang jam sore, aku ganti baju. Nah di situ agak kayak ada crash gitulah di WhatsApp. Dia sempat ngomong, yang sebelum pulang kamu kalau aku cabut gugat, apa kamu mau kasih aku gitu. Nah dari situlah aku mikir. Terus akhirnya aku pulang ke rumah. Dia tiba-tiba chat, jangan
ganggu aku lagi. Sorry pinjam handphone saya. Mimik. Saya sesuai sama fakta dan di dalam dari chat saya ya. Nah di sini aku kasih tahu ke dia. Tiba-tiba si Sinta itu ngomong begini. Jam 15.29 di tanggal 29 hari Sabtu. Udah, makanya dari kamu stop. Nggak usah ketemu aku. Aku juga nggak pernah ajak ketemu kamu. Aku dari situ aku diemin. Karena aku merasa dari sini udah aku nggak mau ganggu dia. Jam 2.24 malam dini hari, karena aku tahu dia lagi nemenin temennya yang dari Singapura. Habis itu malamnya dia bilang mau dugem ke inilah Ada satu tempat. Tiba-tiba nggak saya bales itu, dia WhatsApp aku pulang after ke ulang tahun Queen sama Sasa. Sekarang drop Matilda ke hotel. Itu jam 2.23, jam berarti 2:30 malam. Aku jawab aja, iya hati-hati. Oke makasih. Kamu pergi atau di rumah? Aku cuma kasih tahu ya. Jam 2:30 pagi masih. Aku nggak bales karena aku tahu dia masih butuh saya. Video call, ada buktinya video call. Saya nggak angkat. Kalau kamu selalu senjatai sebelum ketok palu, masih suami istri. Dia ngebalikin saya karena kan aku pernah bilang aku masih status istri kamu, aja dong aku tanya kamu di mana. Kecuali kita udah selesai ketok palu. Aku udah ya balik. Aku bingung sama kamu, maunya kamu apa sekarang? Aku ikutin kemauan kamu. Aku bilang gitu. Ya nggak tahu. Kamu selalu bilang kan, kamu udah ikhlas kalau kita pisah. Selama sebelum ketuk palu, aku masih istri kamu. Dia ngebalik lagi ke saya. Selama belum ketuk palu, aku masih istri kamu. Ya aku kasih kabar. Kamu yang bilang aku disuruh stop hubungi kamu. Aku ikutin kemauan kamu. Itu jam 2.45, berarti jam 3 pagi. Iya, aku tuh tadi udah bener-bener gak mau sama kamu. Tapi kamu yang datang terus. Aku ngabarin kamu, aku udah sampai rumah ngabarin. Jam 3:10. Untuk apa kamu ngasih kabar ke aku? Kamu yang selalu bilang selama belum ketuk palu, aku masih istri kamu. Kan kemarin bukannya sudah sepakat sampai hari Selasa sidang aku nggak akan hubungi kamu lagi. Jawab oke. Terus aku balikin, aku bingung deh mau kamu itu gimana. Dari situ langsung telepon saya. Udah ya maunya kamu gimana? Ya udah kamu bilang perlu aku kan? Bilang kalau aku suruh datang aku datang. Ya udah kamu datang karena aku lihat temanku banyak pasangan-pasangan ya. Clear. Jam berapa udah, itu jam 3.13. Itu datang ya? 4. Akhirnya aku datang ke rumahnya. Pulang dia, jam berapa? Nah pagi itu normal. Jam berapa? Pulangnya jam berapa? Pulangnya sore lagi. Sore lagi. Sore. Berarti ada aktivitas jam, pagi, iya, siang, sore. Itu masih ketemu sama dia jam. Masih di rumah itu ya? Masih di rumah. Nggak ada diusir sama Sinta untuk pergi? Nggak ada. Aku pulang normal ya. Jam 15, jam 3 sore aku balik karena aku ganti baju. Akhirnya dia telepon. Kamu kalau aku mau cabut gugatan. Gugatan. Gitu. Apa yang kamu mau kasih? Aku nggak mau denger dari telepon. Kamu kasih chat aja karena buat barang bukti aku. Akhirnya disebutin. Kalau kamu mau suruh aku tarik gugatan, bla 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 bla. Ada syarat ya, gitu ya? aku nggak bisa kasih tahu karena di sini privasi. Ya kalian Intinya yang ada lah, syarat tahu. yang diajukan oleh Mbak Sinta. Lalu syarat itu dipenuhin nggak sama Indra? Menurut Indra bisa dipenuhin nggak? Kalau aku penuhi, aku bisa ya penuhi. Tapi suatu saat nanti aku ribut, aku berantem, dia mau gak menerima saya gitu loh. Apa adanya? Saya khawatirnya dia udah saya penuhi, ternyata saya tiba-tiba suatu saat akan jatuh usaha saya dan lain-lain. Dia mau terima saya gak gitu? Dengan syarat yang Dengan ada. syarat yang ada yang dia minta. Dan akhirnya Makanya memutuskan akhirnya Indra. aku memutuskan, ya udah saya selesai. Kalau mau terima saya apa adanya, saya nggak bisa penuhin syarat itu ya, Iya, intinya gitu benar, ya. gitu. Oke, dan semenjak itu sudah tidak ada hubungan lagi sampai Sudah tanggal tidak 8 ada Agustus. hubungan lagi. Oke, jadi Dan clear ya. pokoknya saya semuanya dari situ saya sudah serahkan semuanya ke kuasa hukum saya.
mulai dari saya buat Surat kuasa, surat pernyataan pertama cerai. surat pernyataan saya ngajuin sendiri, saya ngetik depan dia sendiri, saya bikin surat pernyataan dan saya print di depan dia sendiri, saya tanda tanganin ke dia. Dia masih bingung sebenarnya, masih mau tanda tangan apa enggak gitu. Akhirnya udah tanda tangan aja, dipegang. Saya kasih ke dia surat pernyataan kita sama-sama mau pisah. Dan berikutnya kan sidang ketiga saya nggak datang, ternyata diharuskan membuat surat pernyataan kuasa full dari notaris istimewa. Surat kuasa istimewa. Akhirnya aku sepakat, aku buat dari pihak kuasa saya bikin dan saya tanda tanganin kemarin hari Sabtu Untuk mempercepat dan untuk mempermudah, mempercepat karena saya nggak mau mempersulit ini. Iya. Saya pengen cepet gitu loh. Selesai, udah kita sama-sama ya aktivitas masing-masing, Mbak Cintanya sendiri-sendiri, saya sendiri-sendiri. Oke. Mohon maaf ya, aku itu udah nggak ada komunikasi sama Mbak Cinta, nomor saya di blok, Instagram saya di blok, saya nggak ada ngubungin ke dia. Tapi saat ini baru 2 hari yang lalu dia ngebuka unblockan Instagram saya, ngeliatin story saya juga. Ya saya lihat dong story dia, tapi saya nggak ada ngubungin dia. Oke. Itu. Oke, clear. Jadi gitu ya, kawan-kawan ya, terkait masalah yang tidak menjadi hal dasar, yang tidak menjadi terimanya saudara Indra ini kepada somasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Sinta adalah terkait hal-hal tersebut, karena dia merasa sudah tidak mengganggu lagi, bahkan dari lebih dari 1 minggu yang lalu. Yang kedua, tentang bahasa di sini soalnya bahasanya menyatroni atau mendatangi ya, cuma di sini bahasa somasinya saya akan jawab persomasi, tapi ini jawabnya secara lisan dulu karena saya tetap akan surati di sini bahwa pertama bahwa menurut keterangan klien kami setelah klien kami mengajukan gugatan perceraian pada klien rekan saya dalam hari ini sering mendatangi rumah klien kami. Nah ini sudah diklarifikasi bahwa dia saat mendatangi rumah klien tidak ada unsur paksaan, nggak ada unsur paksaan, disetujui, dibukakan pintu, tidak ada kekerasan, dia juga tidak berteriak, tidak mengusir, nggak ada mengusir ya. Ya itu betul tidak. Berarti satu ini sudah kandas, artinya sudah tidak relevan lagi dengan apa kenyataan yang ada. Yang kedua, bahwa menurut keterangan klien kami, kedatangan klien rekan ke tempat tinggal klien kami adalah untuk menyatronin klien kami, yang dimana klien kami merasa ketakutan dan terganggu terhadap sikap klien rekan. Apa pada saat Mbak Sinta didatangi oleh Mas Indra, dia merasa ketakutan? Tidak. Ataupun pihak nanti pembantu, supir mengetahui bahwa dia ketakutan? Seperti nggak ada ya, nggak ada rasa takut, nggak ada mengancam ya. Oke ya. Oke, so simple aja. Pada saat bertemu itu di ruang tengah atau langsung ke kamar pribadi? Dia ke kamar pribadi? Iya, clear. Oke, sudah cukup sampai situ. Berarti 2 sudah selesai, sudah kandas. Yang ketiga, bahwa perlu kami tegaskan hubungan rumah tangga klien kami dengan klien rekan tidak baik-baik saja. Itu setuju kita ya. Memang sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu klien kami melalui sebagai kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata tentang perceraian. Untuk itu terkait hal-hal tersebut, dengan ini kami meminta kepada klien rekan untuk pertama, tidak menyatroni kehidupan klien kami. Sudah dilakukan setelah tanggal 1 Agustus. Ya, sudah dilakukan. Makanya tidak relevan karena surat somasinya tanggal 8 Agustus. Kecuali ini dilakukan suratnya adalah sebelum. It's okay. Harusnya kan pihak sana sudah memberitahukan kuasa hukumnya bahwa dia sudah nggak datang lagi. Seharusnya clear gitu ya. 1 sudah kita bantah. Lalu yang kedua, yang B, berhenti untuk meneror atau mendatangi klien kami. Sampai hari ini klien kami masih bingung konotasi atau menteror itu apa gitu. Kalau mengucapkan sayang, ingin jemput, kita baik-baik saja, komunikasi itu dianggap teror ya kepada istri sendiri, berarti apa yang dilakukan Mas Indra ke saya yang setiap hari telepon saya itu meneror, Mas. Anda bisa saya gugat, saya tuntut kan untuk hal itu kan. Padahal itu adalah komunikasi yang seharusnya normal dilakukan suami istri. Kalau itu dilakukan ke orang lain mungkin timbul akibat hukum baru. Tapi apakah ini bisa timbul akibat hukum kalau dilakukan oleh suami ataupun istri sendiri? Nah, pertanyaan itu kan. Ini saya bicara tentang relevansi hukum nih pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghormati proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Nah, bentuk penghormatannya adalah walaupun dia tidak datang dengan harap tidak ingin ketemu media. Sekali lagi saya sampaikan ke kawan-kawan ya, Indra itu tidak ada ingin ketemu media. Kalau sampai ada yang terjadi kemarin itu jebakan Batman. So sorry saya bilang ya, jebakan Batman karena tiba-tiba aktivitas orang ada yang datang tiba-tiba tanya ya. Saya anggap jebakan Batman, ya sudahlah, tapi sudah selesai. Tapi klarifikasi hari ini adalah terkait masalah somasi. Yang pasti surat somasi ini akan saya surati kembali ke Bang Sunan sebagai kuasa hukumnya, dan saya apresiasi beliau memberikan surat somasinya dengan baik. Saya juga akan menyampaikan hal yang sama. Nah, apa yang disampaikan ke klien saya itu juga apa yang unek-unek yang pengen disampaikan selama ini gitu loh.
bahwa dia sebenarnya baik-baik saja, pihak sana juga sebenarnya baik-baik saja. Kalau sampai ada hal-hal yang lain di luar ini, kita nggak tahu ini dramatik atau bukan, gitu loh. Ya, ada kawan-kawan yang mau ditanyakan, silakan. Bang, tadi dari pihak sana mengatakan adanya ada omongan dan rujuk, tapi dari Bang Indra sendiri tidak berubah perilakunya. Itu tanggapan Bang Indra sendiri gimana? Nah, Merasakan kayak mungkin gue selama ini begini, tapi tetap menangis. jadi begini, saya aja yang jawab ya. Kenapa bukan Mas Indra yang jawab ya? Karena kebetulan saya mewakili beliau tadi mediasi gitu. Secara nggak langsung saya mewakili dan menjadi diri beliau pada saat itu. Kenapa ada niat buat rujuk? Sudah disebutkan. Mbak Sinta juga sudah menyatakan akan rujuk gitu. Ayo deh, yuk sudah bahas anak tadi ya, sudah bahas ke depannya bagaimana, sudah istilahnya sudah ngobrol di tempat yang tanda kutip sudah bukan tempat umum, ruang tamu itu bukan tempat umum ya, sudah dibahas masalah itu. Dan tapi kenapa tiba-tiba akhirnya menjadi tidak rujuk lagi ya karena ada tadi perselisihan pendapat yang tidak bertemu di ujungnya. Nah ketika tidak bertemu ujungnya, dibuatlah mereka surat kesepakatan untuk bercerai. Dibuat itu tanpa diketahui oleh saya, tanpa diketahui oleh pihak kuasa hukumnya. Mereka bikin surat itu sendiri, surat seadanya, sepengetahuannya ya. Jadi memang mereka sadar itu, mereka bikin, mereka tanda tangani sendiri. Kedua, ada lagi? Bang, balik lagi Bang ke mendatangi rumah. Tadi pihak Sinta juga menjelaskan mungkin pas Bang Indra datang ke rumah nekat sampai mematikan saklar rumahnya agar Mbak Sinta keluar dari kubur menemui Bang Indra. Oke, terkait masalah mati apa? Saklar. Mati saklar. Saya nggak tahu ya, berita ini baru ada. Boleh diklarifikasi Bang Indra? Saya jawab ya. Itu cerita mematikan saklar, itu cerita waktu saya pertengkaran hebat. Dia habis keluar turun dari klub ya di Senayan City, ribut besar itu sampai dia mengucapin cerai. Nah itu besokannya, ya namanya saya masih suami istri ya, saya pulang ke rumah, dia udah balik sendiri. Akhirnya aku ya namanya suami ya masih baru-baru nikah, masih baru itu masih baru-baru banget Mbak. Udah setelah 1 bulan Lebaran. Nah itu sempat aku nggak ada kekerasan ya, tapi pas aku datang dia sebenarnya tahu aku datang. Nah, cuma sama dia udah kamu pulang aja. Ya udah, ya barang-barang saya masih ada di sana waktu itu, belum saya bawa pulang. Ya pikir saya kalau saya masuk di sana ada barang saya masih saya bisa masuk ya. Ya udah akhirnya aku matiin biar ada suara gitu loh, karena pembantunya ternyata memang disuruh di silent. Nah dari situ udah saya matiin, kok nggak keluar, aku nyalain lagi. Setelah itu saya pulang karena saya nggak mau berisik kanan kiri tetangga tahu. Udah aku balik lagi, tapi besokannya itu saya WhatsApp atau apa, dia masih welcome lagi, kita balikan lagi gitu. Jadi itu sebulan, wow masih sebelum dia ngajuin gugat tanggal 8 itu udah lama. Makanya maaf ya, saya baru lihat di media dia nangis, dia ngungkapin masa lalu mantan. Saya belum pernah loh ngungkapin masa lalu mantan atau mantannya dia atau cerita-cerita masa dia yang pernah dia lakukan. Karena aku silent nggak mau aib itu diumbar di media. Ini mengatakan sampai trauma tuh karena ada masalah sama Bang Indra nih, gimana sampai trauma, nangis gimana? Oke, terkait masalah trauma itu kan terkait masalah pokok perkara yang di dalam nanti yang mau disampaikan, yang dalamnya kita nggak tahu itu apa. Tuduhan itu kita nggak tahu apa kan. Makanya sekarang gini, konotasinya paling mudah begini. Kalau komunikasi dianggap teror, nah trauma dianggap apa? Gitu tuh mudah. Kalau komunikasi biasa dianggap teror, ya, sehiperbola itu, lalu trauma itu apa sinonimnya? Gitu ya, mudah kan? Mudah sekali kan harusnya. Kalau komunikasi biasa, hai sayang apa kabar, kamu udah makan belum, mau jemput nggak gitu. Kalau itu dianggap sebuah teror, kalau dia katakan ada trauma, itu sinonimnya apa? Simple. Clear? Ada lagi? Bang, tadi kan Maaf sempat bilang sempat ada tawaran kalau misalkan mau balik harus memberi Syarat. Mau tanya dalamnya syaratnya apa kan? Itu verbal atau non verbal? Itu merugikan secara kedepannya secara bukan merugikan. Saya aja yang jawab ya, karena biar nggak pelintat-pelintut gitu ya. Saya yang jawab. Kenapa? Syarat itu dituliskan, dikirimkan dalam bentuk gambar ya, gambar atau catatan sih?
Wah itu ya dan gambar catatan. tapi gambar. Yang pasti Itu udah intinya tahu semuanya. semua sudah dijabarkan apa saja maunya, syarat-syaratnya. Hanya saja menurut Mas Indra saya mungkin bisa memenuhi persyaratan ini. Tapi pertanyaannya, saya bisa memenuhi persyaratan ini ketika sehat. Ketika badan saya sehat, ketika ekonomi saya cukup, ketika saya masih prima. Bayangkan ketika saya sudah tidak prima, saya tidak lagi sehat, apakah saya masih bisa memenuhi syarat-syarat ini? Dan ketika syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi, apakah Sinta masih bersama Indra? Itu. Makanya dia memilih untuk sudah, kalau memang ada syarat-syarat seperti ini, sepertinya kita tidak menemui titik, tidak ada cinta di ujung, Ya, lebih baik sudah. Karena Gitu. saya bilang stop itu, saya kembali lagi dari awal. Kesepakatan saya sama Sinta itu kan nikah bukan ada syarat. Dia pernah bilang kita bisa cari uang sama-sama, kita jalanin sama-sama, tidak ada syarat. Dan saya dari awal sebelum nikah saya udah jelaskan, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, tapi saya pekerja keras dan tanggung jawab. Itu teorinya. Dia terima apa Itu adanya. teorinya. Itu teorinya. Tapi setelah kesininya kita ada ribut, dia gugat, ada syarat yang dia minta, nah itu aku nggak akan bisa lanjut. Gitu. Kalau misalnya syaratnya gini, Syarat itu menyangkut soal usaha Mas Indra. nah asumsi sendiri ya, kita nggak bisa jawab hal itu karena terkait pokok. Jadi syaratnya itu bukan merubah perilaku. Kalau syaratnya besok jangan begini ya, Ya. besok jangan begitu ya, itu kan lebih ke behavior, perilaku yang bisa dirubah, sifat-sifat yang tidak boleh. Tapi permasalahannya bukan itu, gitu loh. Syarat-syaratnya bukan itu. Kita nggak bisa gamblangkan karena memang nggak boleh. Sorry, kita harus hati-hati sekali sama Yang kawan-kawan. pastinya saya nggak ada kayak KDRT, nggak ada saya Selingkuh nggak ada. selingkuh nggak ada. Sama-sama. Saya tanggung jawab untuk Mbak Sinta pun. Dia tadi juga tiap mengakui. bulan juga itu Dia ada. dia Saya mengakui pasti bahwa- saya kasih. Sikap saya pernah saya salah sama dia. Masih awal-awal yang tadi sempat dikatakan nama mbaknya itu, saya bilang sikap saya pasti bisa saya berubah. Tapi nanti suatu saat kalau saya udah nggak cinta lagi sama kamu, atau mungkin ya namanya orang nikah tahun 2 tahun kan beda ya itunya hatinya udah nggak kayak dulu lagi. Nah gimana nanti maunya kamu? Kan saya gituin. Ternyata di luar dari sikap itu udah saya perbaiki, ada yang tidak dia suka, Oke. termasuk syarat itu lah. Mas Indra, ini menyangkut soal kabarnya di sana sudah melakukan visum. Apakah pembenaran atau Kabar dari mana tuh? Itu banyak Kemarin. kita melakukan. Enggak, tar dulu. Kabar dari mana dulu? dari Jadi, pihak sana mengatakan dari pihak siapa? Indra. Dari pihak Sinta. Sunan. Visum et referendum. Berarti kan diduga berarti ada tindak pidana kan? Kan begitu kan? Kalau bisa bicara visum, apa sih visum tuh? Visum et referendum tuh apa sih? adanya tindak Rekam medis kan? Iya. Rekam medis di mana seseorang telah menjadi korban. Kan gitu. Korban apa? tindakan Kekerasan. Kekerasan itu ada dua, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Karena kita sesuainya. Cuma kita belum menerima apapun. Tujuan visum adalah buat laporan. Kembali yuk ke statement awal bahwa mereka dan saya juga Bang Indra, kuasa sama kuasa hukum, ingin membuat ini selesai damai. Kalau masalah ada visum, ya itu mereka punya hak untuk membuat itu, gitu kan? Tapi yang pasti kami nggak tahu nih. Sampai hari ini kita nggak tahu visumnya bentuknya apa, visum itu digunakan untuk apa nantinya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi gitu. Kalau memang ada di sana, gitu ya kawan-kawan ya. Ada lagi? Mas Indra tadi bilang katanya di awal-awal pernikahan berbuat salah, barusan bilang apakah itu berhubungan dengan Mbak Sinta bilang di minggu awal layapan sering bolak-balik pergi dan pulang, apa ada hubungannya sama itu Mas Indra? Kalau dari mulai pertama nikah ya kita masih, maaf ya kalau masih keluar malam ya bareng-bareng ya. Terus nah pokoknya setelah pulang dari kampung lebaran di tempat dia, itu kita udah mulai agak tenggang. Karena dari saya ya yang tadi saya bilang sikap saya salah, mungkin karena saya terlalu bucin sayang sama dia, ya saya tanya kamu mau kemana, Sama siapa? sore dia pergi. Sama Kalau siapa? dia pulangnya masih jam 8 jam 9 aku masih wajar. Tapi kan aku tanya kamu pulang pergi tapi lebih dari jam 12 malam, kan wajar dong suami. Aku akhirnya nggak terima dong. Disitulah dia nggak terima kalau dia keluar malam atau dia pergi sama temen-temennya ditanyain sama saya. Nggak usah tanya-tanya gitu kan, suami ada hak dong buat menanyakan Mbak Sinta
pergi sama siapa, di mana gitu. Hal-hal yang Dia masih nggak- wajar, dianggap hal-hal masih itu wajar. yang masih saya tanyain seperti itu kan harusnya wajar ya, cuma Mbak Zindanya nggak terima. Jadi ya itu ribut-ributnya itu. Berarti ini kan di minggu awal udah ada cekcok sampai di momen awal ini, sorry mas, apakah itu akhirnya berdampak sama hubungan suami istri, hubungan biologis kalian jadinya nggak akur gitu? Enggak sih, nah itu dari situ sempat kita ribut, tapi ya dari sayanya sendiri masih ada untuk nggak mau nggak mau ribut lagi. Akhirnya aku yang chat dia, ya udah aku salah, aku ngakuin salah. Terus sempat aku balik ke rumah untuk bawa koper ya, yang sempat kemarin rame di media kan, dia bilang katanya kalau saya ribut selalu pulang, karena saya merasa itu bukan rumah saya sendiri. Saya merasa kalau saya lagi ribut, daripada saya ribut di situ mending saya pulang ke rumah. Nah dari situ, tapi besokannya saya balik lagi ya, nggak mungkin saya ribut sampai lama gitu, dan dia terima lagi gitu. Clear? Ada lagi kira-kira? Rujuk romantis, tujuh sampai ke ruang privat gitu. Yes. Tadi. Iya. Itu bisa dikatakan ada hubungan kesehatan mental dari Mbak Sita sendiri atau pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian nggak sih? Nggak ada pihak ketiga sih. Tapi kalau aku nggak tahu ya, kalau saya sama si Mbak Sinta itu kan sebenarnya hal kecil ya, masalah kecil, dan sikap saya yang salah waktu dari pertama terlalu sayang dan ego saya mungkin cemburu gitu ya. Wajar ya suami cemburuin istrinya keluar tanpa ada info gitu ya. Ya itu doang sih, makanya tapi saya bilang sama Mbak Sinta, ya saya minta maaf, salah, ini kesalahan saya. Di WhatsApp pun saya juga selalu mengatakan salah, aku minta maaf, salah, aku minta maaf. Selalu Mas Indra yang memulai duluan untuk minta maaf. Aku aku yang bilang minta maaf sama dia. Ya udah, kalau emang ini salahku, aku minta maaf. Walaupun dia pernah ngelakuin kesalahan, aku yang pernah minta maaf. Aku yang minta maaf. Jadi garis besarnya gini ya guys, kawan-kawan ya. Mas Indra ini pengusaha, bukan selebritis pertama. Sedangkan Mbak Sinta itu adalah selebritis, public figure dan sebagainya. Jelas kehidupannya dua orang yang berbeda nih. Antara pagi dan malamnya saja sudah berbeda. Bagaimana pola circle pertemanannya juga suka berbeda gitu. Nah untuk menyatukan ini kan nggak butuh waktu yang sebentar. Nah inilah pola-pola seperti ini yang harus dimengerti. Nah gesekan-gesekan seperti ini yang sebenarnya kecil tadinya ya, yang seharusnya bisa dibenih akhirnya melebar kemana-mana dan terus menerus menjadi bagian yang nggak pernah selesai masalahnya. Masalahnya selalu miskomunikasi. Awalnya cuma masalah miskomunikasi. Ada lagi Mas kawan-kawan? Indra, tadi ada obrolan berdua yang ketika di rumah, kalau aku hamil gimana Pak, cabut aja. Itu emang sedang program berdua kan? Iya. Anak atau seperti apa? Iya. Sedang program sekarang. Jadi mohon maaf, aku kasih tahu, setelah nikah Mbak Sinta itu masih menggunakan KB ya, maaf ya. Dia belum mau copot. Dia bilang katanya masih pengen 1 tahun dulu program. Ya kita lihat perkembangannya untuk kedepannya, ya kita beli rumah lah sama-sama, buka usaha sama-sama, dari situlah. Tapi kita berjalannya waktu. Nah yang kemarin sempat dia ada problem dengan kelaminnya, akhirnya dilepas lah. Selesai lepas, dikasih tahu sama dokternya, diunjukin juga kan hasilnya, kasih tahu oh ya udah kita jalanin, berobat, selesai. Dan kemarin ini 2 minggu lah jatuhnya, pas sidang kedua, jalan ketiga itu kita program. Aku bilang ya udah kita punya anak yuk. Iya, aku minta perempuan, dia bilang gitu. Ya udah, ya apa aja lah yang penting dikasih sama Tuhan kita terima. Udah sampai terakhir itu tanggal tanggal 30 ya kita masih program gitu, masih program sama Mbak Sinta. Itu sebelum syarat berarti ya? Sebelum syarat itu ya? Iya, sebelum syarat dikeluarin, di tanggal 1 syaratnya keluar. Ya. Ada lagi? Di pihak sebelah Sinta juga dia menyesal telah menikah Sama. Saya juga sama. Saya menyesal tidak sesuai dengan yang perkataan awal, dan perkataan awalnya dia bilang kan terima apa adanya semuanya kan, dan terakhir ternyata tanggal 1 dia mengeluarkan kata-kata yang dia minta syarat kan, ya saya nggak akan mau gitu. Berarti kan
saya juga menyesal menikah dengan dia. Dan kaget nggak sih dapat somasi gitu lagi proses? Oh, Nah, makanya ini ya, oke. saya harus balik kanan. Kawan-kawan juga dikabari karena dia mendadak karena kenapa? Menurut Indra ini bahwa itu tidak sesuai somasi yang disampaikan. Mungkin pihak dari kuasa hukumnya tidak mengetahui hal ini, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu loh. Tidak sebagaimana mestinya. Makanya ayo kita harus balik bilang ini. Dan juga kawan-kawan juga harus tahu ya bahwa sidang besok di tanggal 22 dapat dipastikan saya juga selaku kuasa hukumnya tidak akan datang ya, karena putusan itu biar berlalu, biar silakan perstek, kita nggak perlu tahu apa isi gugatannya, apa tujuannya, membantu percepatan ya. Jadi nggak perlu lagi ada saksi dua yang datang, saksi dari pihak saya ataupun saksi dari pihak Mbak Sinta, nggak perlu ada pembuktian dari saya ataupun pembuktian dari Mbak Sinta. Jadi biarkan dari satu sisi biar cepat selesai. Paling tidak mekanisme hukumnya sudah kita lakukan, salah satunya adalah memberikan surat kuasa istimewa ya. Jadi terkait masalah hal ini kita nggak ngelebar kemana-mana ya kawan-kawan ya. Jadi cuma masalah menanggapi surat somasi, kita nggak bahas pokok perkara, kita nggak bahas coba menjelekkan kanan kiri. Mas Indra nggak ada niat itu, biar bagaimanapun dia masih istri Mas Indra ya sampai hari ini, yang harus dijaga marwahnya, harga dirinya. Clear? Setuju ya? Oke, ada lagi yang mau tanya kawan-kawan? Terkait Bergi juga yang dilibatkan gimana nih? Siapa tuh? Jadi Kumalasari juga Nah itu kita nggak tahu ya sebenarnya, karena pertama kita nggak pernah ngebahas itu, kita juga nggak mendengar bahasan itu dari hal yang lain. Terkait nanti masalah saudara siapa? Mbak Berti, silakan ditanyakan langsung sama orangnya, karena kita nggak pernah ungkap itu, karena kita juga tidak mendengar ungkapan itu dari pihak sana ya, yang langsung ke kita tidak ada terkait masalah itu. Silakan nanti dikonfirmasi ke orangnya langsung. Mas Indra Udah sejak nggak ada kemungkinan untuk baikan atau rujuk, udah nggak ada. dosakan atau udah bisa Udah bulat tekad untuk udah bulat nih bisa. untuk berpisah. Kalau saya pribadi untuk saat ini saya sudah tidak akan balik lagi. Harga diri saya sudah diinjak-injak. Mohon maaf, saya bukan public figure, saya bisnis. Dari kata-katanya Mbak Sinta kemarin itu di media itu udah merusak mental saya, udah menjatuhkan nama baik saya nggak akan terima. Ya mau nggak mau, terakhir kemarin saya suruh kuasa hukum saya untuk menulis kuasa full semuanya di notaris untuk diserahkan ke beliau semua. Berarti Berarti bisa sampai- dikeluarkan Bang ya, Terkait tidak ini ada bisa dikatakan- KDRT di dalam rumah tangga kalian berdua, tidak ada kekerasan juga, tidak ada perselingkuhan juga di dalam rumah tangga kalian, bisa dipertegas. Ya, Ada untuk KDRT. Nggak ada. saya pribadi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dengan Mbak Sinta Istianti, tidak ada pihak ketiga, perselingkuhan, dan tanggung jawab saya sebagai suami saya semuanya lakukan dan jalankan dengan sebagai suami ya, dan nggak ada masalah lain kecuali dulu sikap aja, tapi udah saya perbaiki. Maksudnya pembunuhan karakter kayak gini kan bisa kan bisa ke arah pidana juga nggak sih Bang? Apa tuh? Kan masih balik gitu dari Apa? Mas. Enggak lah. Masa ada suami ngelaporin istrinya karena pembunuhan karakter? Yang di sini insya Allah masih waras. Saya nggak akan melakukan somasi sebagainya. Saya akan jawab somasi karena etikanya somasi harus dibalas. Tapi untuk melaporkan kembali mereka yang masih terikat sebagai suami istri, sejak kapan pasal pencemaran nama baik itu diberlakukan untuk suami istri? Coba. Ya kan? Istri saya bilang saya sorry, analogi simpel dan mudah sekali. Suaminya pengangguran, terus dikatakan dasar suami nggak tahu diri, pengangguran. Terus suaminya laporin istrinya atas dasar pencemaran nama baik, bisa? Enggak, ini kan bukan orang hukum semua, tapi jawab dulu berdasarkan logika dasar, ya. Nggak perlu. Buat apa membunuh karakter? That's poinnya pertama, bukan membunuh karakter, bukan membalas, bukan. Hari ini pernyataannya adalah klarifikasi apa yang diisi surat somasi ini sampaikan, bahwa itu tidak benar kejadiannya. Dia sudah tidak lagi menghubungi. Masalah tadi teror segala macam sudah disampaikan, gitu kan? Masalah pembunuhan karakter, sudahlah. Saya bilang sama Indra, saya bilang gitu. Kalau kenapa kita nggak balas atau kenapa kita nggak menghampiri sidang, buat apa? Masalah harga diri, saya bilang harga dirimu sudah terinjak-injak ketika surat gugatan itu ada, udah diinjak. Jangan ngomong harga diri lagi, Indra. Sudah hilang harga diri ketika surat gugatan itu ada. Yang kedua, kalau misalnya kenapa nggak ikut persidangan? Nanti kalau kalah bagaimana? Berarti kalian pengecut. Nggak perlu. Sekarang saya asumsikan bahwa persidangan itu yang menang adalah kita. Buat apa sebuah kemenangan sedangkan dia gagal jadi kepala rumah tangga?
Ya, nggak perlu tuh. Ya sudah, biarkan. Kalau sudah mau lepas, jangan diganggu. Silakan, masing-masing punya kehidupannya sendiri. Semoga di ke depan Mbak Sinta jadi jauh lebih baik hidupnya, Indra pun juga demikian. Bahwa mungkin perpisahan ini adalah jalan untuk kehidupan masing-masing itu jadi jauh lebih baik. Gitu ya. Mas Indra, selama pernikahan sudah bisa memberikan barang berupa apa aja sih? Hadiah mungkin? Kalau untuk barang belum, tapi saya kebutuhan aja sih ya, kebutuhan yang mendasar ya, sebagai suami tiap bulannya gimana saya kasih, itu sih. Tapi rencana memang saya ada, nggak mungkin saya sebutkan tadinya. Dan aku punya rencana, dia tarik gugatan, saya ajak dia umroh, saya sama dia umroh bareng. Tapi kenyataannya ini nggak jadi, akhirnya saya daftar umroh sendiri di bulan Agustus ini. Harapannya umroh itu dapat memperbaiki diri, memulai segala sesuatu lagi dari awal gitu ya. Iya. Oke, udah lagi kawan-kawan. program juga ya. Kalau misalnya hasilnya nih rangkuman dari masing-masing akan Apa? akan ternyata Gini ya, ini sudah disampaikan sama Indra. Kalau misal ternyata dalam pasca ini kan waktunya masih panjang persidangan ini. Mereka masih ada sekitar 1 sampai 2 bulan ya kan persidangan ini. Kalau sampai terjadi itu dikembalikan ke pihak sana, Mbak. Yang pasti Indra, saya udah ngobrol sama dia, Indra, kalau tiba-tiba positif Indra terjadi gitu, terus ada dedeknya di dalam, how do you do? Bilang gitu kan, gue laki-laki bertanggung jawab, terserah bertanggung jawabnya seperti apa. Mau bertanggung jawab dia tetap misalnya urus anaknya, misalnya ini kita bicara andai-andai, urus anaknya gue yang biayain nggak apa-apa, atau terus mau melakukan perceraian, monggo silakan. Yang pasti Mas Indra nggak melakukan mempersulit dia, baik dalam kondisi yang tadi program plus ataupun enggak sama sekali. Gitu, clear? Oke, yuk. Oke guys, thank you sekali lagi, thank you semua ya.